Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nabila, di aplikasi NBM Online. Di video sebelumnya, kita sudah membahas menu input dan menginput data. Sekarang kita akan ke menu angka konversi. Kita klik menu angka konversi di main navigation menu di sebelah kiri. Di sini, sama seperti menu input, terdiri dari 11 komoditas dari padi-padian hingga minyak dan lemak. Kemudian kita ke bawah. Di sini terdiri beberapa kolom dari konversi produksi, konversi pakan, konversi benih, konversi makanan, konversi non-makanan, konversi tercecer, angka BDD, angka kalori, angka protein, angka lemak, dan jenis. Kolom jenis ini adalah kolom statis yang tidak perlu kita ganti. Di sini hanya berupa keterangan jenis apakah nabati atau hewani. Angka konversi ini tidak harus diubah ataupun diisi apabila tidak terdapat angka konversi spesifik wilayah, sehingga nanti yang akan dipakai dalam perhitungan adalah angka konversi default nasional yang sudah terdapat di dalam aplikasi ini. Namun, untuk komoditas tertentu seperti padi, dari gabah ke beras memiliki angka konversi spesifik wilayah. Maka disarankan untuk mengubah angka konversi tersebut sesuai dengan wilayahnya. Di sini, kita menyediakan angka konversi dari gabah ke beras sesuai dengan data BPS tahun 2018 yang terdapat di lampiran 3 pada modul. Langsung aja di sini kita ganti, misalnya untuk Provinsi Aceh, konversi dari gabah ke beras adalah 63,95%. Maka kita ganti konversi produksi berasnya. Kemudian, seperti yang telah disebutkan di video sebelumnya, apabila kita telah mengisi angka benih, angka industri makanan, maupun angka industri non-makanan di menu input, maka konversi benih, konversi makanan, dan konversi non-makanan di menu angka konversi harus kita kosongkan. Karena di video sebelumnya kita telah mengisi benih untuk gabah dan angka industri makanan, maka di angka konversi ini harus kita kosongkan. Kita hapus saja. Kemudian kita juga sudah mengisi angka benih di menu input untuk jagung, maka konversi benih di angka konversi ini juga kita kosongkan untuk jagung. Tetapi apabila Bapak Ibu dan teman-teman tidak menginput angka benih, angka industri makanan, dan angka industri non-makanan di menu input, maka biarkan saja angka konversinya seperti semula atau sesuai dengan angka konversi di wilayah masing-masing. Setelah itu, di sini Bapak Ibu dan teman-teman boleh ke komoditas yang lain apabila memang wilayahnya memiliki angka konversi spesifik untuk komoditas lain. Kemudian, jika sudah, kita geser ke bawah. Di sini ada pilihan default konversi dan simpan. Default konversi adalah jika kita ingin mengembalikan angka konversi ke default nasional, maka kita pilih default konversi. Tetapi apabila kita sudah mengubah konversinya sesuai dengan wilayah kita, maka kita pilih simpan. Karena di sini kita sudah mengubah, ada beberapa konversi yang kita ubah, seperti konversi produksi beras dan konversi benih dan makanan tadi ada yang kita hapus, maka kita pilih simpan. Kita klik simpan. Nah, jika sudah, boleh kita cek apakah benar angka konversinya sudah berubah atau belum. Di sini, konversi produksi berasnya sudah berubah sesuai dengan yang kita gantikan tadi, dan konversi benih dan konversi makanannya juga sudah tidak ada karena sudah kita hapus. Kemudian, kita kembali ke data yang sudah kita simpan sebelumnya. Kita ke menu tersimpan. Kita klik input data tersimpan ini.
kita akan kembali ke menu input sesuai dengan data yang sudah kita input sebelumnya. Nah, jika memang tidak ada perubahan lagi dari data yang sudah kita input, maka kita tinggal lakukan pengiriman data. Jika sudah yakin, kita tinggal pilih kirim. Tetapi jika memang belum atau ada data yang harus dipastikan lagi, bisa kita simpan terlebih dahulu. Sekarang kita coba kirim. Kita klik kirim. Jika data sudah kita kirim, maka data yang telah kita input tersebut akan diproses dengan angka konversinya di dalam sistem ini dan masuk ke menu data. Kemudian, misalnya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sudah terlanjur mengirim data setelah melihat video sebelumnya, yaitu video di penjelasan menu input. Apabila Bapak, Ibu, dan teman-teman sudah mengisi seluruh komoditas dan sudah yakin, kemudian kemarin sudah terlanjur kirim, tetapi belum mengubah angka konversi, maka Bapak Ibu bisa melakukan pengiriman data ulang, yaitu dengan cara kita ke menu konversi seperti tadi. Kita ubah angka konversinya sesuai dengan wilayah dan sesuai dengan data yang telah kita masukkan. Jika kita sudah mengubah angka konversinya dan telah kita simpan seperti tadi, maka kita perlu mengirim ulang data dengan cara ke menu data, data laporan, data yang terakhir kita simpan, kita klik. Kemudian kita geser ke bawah dan kita pilih edit data. Kita pilih edit semua. Nah, kita akan kembali ke menu input. Setelah itu, sama, kita tidak perlu melakukan perubahan data. Jika memang tidak ada data yang berubah, kita cukup mengirimkan ulang. Yang berarti, sekarang data yang kita kirim akan diproses dengan konversi yang baru. Kita kirim, dan data yang telah kita kirim akan diproses dengan konversi yang baru dan tersimpan di menu data. Cukup sekian penjelasan dari menu angka konversi pada video kali ini. Untuk menu selanjutnya, yaitu menu tersimpan, menu data, dan menu laporan, akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih.